Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layinatul Syifa. Saya dari kelas PPAD semester 5 IIN Kudus. Di sini saya akan membacakan sepenggal dari kitab Al-Bunnu wal Qahwah yang menceritakan tentang kisah atau filosofi di balik minuman kopi yang sudah menjadi tugas mingguan pada makul qiraah mutaqaddim yang diampu oleh Ustazah Nujumun Niswah. Al-qahwatu tawzu Auruban. Kopi menyerang Eropa. Akhadal bunnul Arabi yushanu ila Auruban bikamiyatin kabiratin fi awasitil qarni as-sabi'a asyar. Kopi Arab mulai dikapalkan ke Eropa dalam jumlah yang banyak pada pertengahan abad ke-17. Hatta innas mamukha bahwa ahammu mawani'il yamani hina idzin asbaha muradifan lilafdil qahwah fi Auruban, sehingga nama Maha itu yang merupakan pelabuhan terpenting Yaman saat itu menjadi identik dengan istilah kopi di Eropa. Makha Louis di London. Kopi Louis di London. Iftataha Edward Louis makhahu syahir fi London fa asbaha multaqa ashabis sufuni wa rijalil a'mali. Edward Louis membuka kafe yang terkenal di London, menjadi tempat pertemuan bagi pemilik kapal dan pengusaha. Wa kana lirijali kulli mihnatin kal fannani wal tujari wal udabai maqhahumul mufaddal. Pria dari berbagai profesi seperti artis, pedagang, dan penulis. Tempat ini menjadi tempat yang favorit bagi mereka. Maqha Louis fi London tawaqqafa 'anil amal, lakin a'zama syarikah ta'min bihariyin dolat tahmil asmah. Ketika Louis Cafe di London gulung tikar, perusahaan asuransi kelautan terbesar masih menyandang namanya. Huqulul bunni al-ula. Ladang kopi pertama. Hinama tazayadat talabu alal bunni bisur'ah. Ketika permintaan kopi melonjak meningkat pesat, bada'at huqulul bunni tantashiru fil barazil hawala sanah alfun wa sab'atmi'ah wa salasah wa ishrun. Ladang kopi mulai menyebar di Brazil sekitar tahun 1723. Ihda mazari al-bunni al-ula fil Brazil. Inilah salah satu kebun kopi di Brazil. Tijaratul bunni
ma'al wilayat al-muttahidah. Perdagangan kopi dengan Amerika Serikat. Faradal Inggrisu doroiba bahidatan ala syai. Inggris memperlakukan pajak yang sangat berat untuk teh. Fa'uduba zalikal amrikiyin. Maka keduanya menjadi dan ini membuat keduanya itu marah. Wa fi ami alfun wa sab'atu mi'ah wa salasatu wa sab'un tasallala ba'dul amri yukayyinul mutakhaffina biribasil hunudi al-humri ila sufni syahni al-Britaniyah fi Minai Boston. Pada tahun 1773, beberapa Yankees atau beberapa penyusup itu menyamar sebagai penduduk asli Amerika. Mereka menyusup ke kapal pengapalan Inggris di pelabuhan Boston. Waromu bihumulatiha ilal ma' dan melemparkan kargo mereka ke air. Wasummiyat tilkal amaliyah haflatu syai' Boston, dan proses ini disebut dengan pesta teh Boston. Wa ba'daha tahawwal al-amrikiyun an syurbi syai' ilal qahwah allati kanat arkhasha katsiran. Kemudian setelah itu Amerika beralih dari minum teh ke kopi yang jauh lebih murah dibanding dengan teh. Haflah Syai' Boston. Inilah kisah pesta teh Boston. Mazari'ul bunni al-hadithah. Perkebunan teh yang modern. Hunalika haliyan mazari'u hadithah lil bunni fi katsirin min aqtaril alam. Kulluha fil manatiki al-istiwaiyah. Sekarang ada perkebunan kopi yang modern dan banyak terdapat di daerah di dunia. Kulluha fil manatik, semuanya yaitu di daerah yang tropis. Tahtaju syajaratul bunni ila munakhin harin rotbin ma'amatarin gozirin fi awqatin muayyinatin minas sanah. Kopi membutuhkan iklim yang panas dan lembab dengan hujan yang lebat pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Mazru'atu hadisatun lil bunni. Perkebunan inilah contoh dari atau kisah dari perkebunan kopi yang modern. Syujairatul bunni tanmu firrawabi wal hidobi. Semak-semak kopi tumbuh di perbukitan dan dataran tinggi. Ajudul manatiqi li zira'atil bunni hiya manatiqul gidobi wal munhadarati allati yazidu irtifa'uha ala arba'at tumi'ah wa khamsun mitran fawqa satahil bahri.
area terbaik untuk menanam kopi adalah di dataran tinggi dan lereng yang tingginya melebihi 450 meter di atas permukaan laut. Watazdahiru syujaratul bunni fit turabi al-ghaniyati al-burkaniyati al-mansha'i katurbatil munhadarati. Semak kopi tumbuh subur di tanah vulkanik yang kaya, yang banyak dengan vulkaniknya, seperti tanah lereng. Zira'atul bunni tabda'u fil masyatil. Menanam kopi dimulai di dalam pembibitan. Tukhtaru lizar'i afdalu al-hubub. Pilihlah biji-bijian yang terbaik untuk disemai atau ditanam. Wa tuzra'u fi masyatila khaswatin baina asjarin namiyatin liwiqayatis syatalati al-girasin nasyi'ah min daw'i syamsi al-mubashir. Tanamlah di pembibitan khusus di antara pohon yang sedang tumbuh untuk melindungi bibit atau penanaman yang sedang tumbuh dari sinar matahari langsung. Wa indama yusbihur tifa'u syatalati hawala 45 sentimetron ay ba'da hawala amin min gurbiha tunqalu al-girasu ila maqarriha as-sabiti fil mazra'ah. Jika tinggi bibit sekitar 45 cm, yaitu sekitar 1 tahun setelah ditanam, pekebun memindahkan ke lokasi yang tetap di lahan pertanian. Manatiku zira'atil bunni, area penanaman kopi. Yajibu an tatawafara fi mintaqati zira'atil bunni asyurutu at-taliyah. Wilayah penanaman kopi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mu'addalun sanawiyun lisuqutil matari yatarawahu baina mi'ah wa sab'ah wa ishrun wa mi'atain wa samaniyah wa ishrun sentimetron. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 127 sampai 228 cm. Taqsun harun rotbun fi musim an-numu wa harun jafun fi musimil qitaf. Panas, cuaca lembab di musim tanam, dan panas cuaca kering di musim panen. Ardun ghaniyah khisbatun jayyidatun at-tasrif. Tanah yang subur, yang kaya dan subur dengan drainase yang baik. Dengan memilih bibit yang baik.
Syukron jazilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan komen untuk perbaikan saya atas kesalahan pembacaan dan makna. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.